Halo Sobat Alibikus Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya mau membahas tentang cara pembuatan laras ya, atau aluring. Aluring apa ya? Cara pembuatan laras atau ripeling ya, rifling. Oke. Eh yang pertama itu perlu teman-teman ketahui ya, untuk laras itu awalnya tanpa alur, terus untuk menaikkan keakuratan itu dibuatlah alur ya. Kalau zaman dulu teman-teman, zaman dulu alur itu dibuat itu dari luar teman-teman. Jadi pembuatan alur itu bisa dari luar atau dari dalam. Dari dalam itu maksudnya itu ini bolongan terus dibikin di dalamnya gitu ya. Kalau dari luar berarti dicetak teman-teman. Ini udah bolong, dikasih cetakannya, terus ini ditempa sehingga dalamnya itu terciptalah alur seperti itu ya. Jadi ada dua cara. Kalau yang dulu itu ditempa teman-teman, ada cetakannya, pisaunya pisaunya atau alat ininya seperti kawat inilah, seperti bor. Terus tadinya pipanya ini besar, ini bornya dimasukkan terus ditempa teman-teman itu. Ataupun bisa dengan, kalau yang dulu banget itu dia dipanaskan teman-teman, hammer forging namanya. Hammer forging itu dia benar-benar tempa teman-teman. Jadi seperti ini ya videonya ya. Benar-benar ditempa terus dibentuk, dipukul-pukul gitu ya. Nah, nanti ada cetakannya itu ya seperti bor ya. Nah, nanti setelah jadi ditarik gitu ya, dia bentuknya kayak gini terus ditarik set gitu. Nanti setelah itu baru didiamkan atau didinginkan seperti itu ya. Oke, yang pertama itu ya, dibentuk dari luar. Caranya tadi hammer forging sama cool hammer forging. Cool hammer forging ini bisa disebut juga dengan press ya. Dia tanpa dibakar teman-teman ya, cukup pipa yang gede gitu ya, gede tapi pendek, terus ditaruh ininya ya, ditaruh cetakannya itu ya, terus dipres, des dari semua sisi dipres ya, dari semua sisi dipres ya. Nah, kalau sudah jadi barulah ini ditarik atau mungkin dibor, dihilangkan itu cetakannya lah. Seperti apa caranya saya kurang tahu. Yang jelas begitu ya pembuatannya ya. Nah, untuk yang hammer forging maupun ini ya cool hammer forging itu ada beberapa merek, diantaranya beberapa merek yang membuat ya. Di antaranya adalah BSA, terus CZ ya, Ceska, Zebroska, angel. CZ sama lupa saya, Steyr kalau nggak salah ya, Steyr ya, Steyr. Oke, ada BSA, CZ sama Steyr. Itu pakai, kalau sekarang udah cool hammer forging, jadi dipres gitu ya, jedek sampai jadi set. Kalau udah jadi ya udah tinggal dilapping lah ibarat kata seperti itu. Oke. Nah, keunggulannya dari, nah ini saya punya nih CZ ya, CZ. Oke. Ini udah pakai cool hammer forging ternyata teman-teman. Udah pakai sistem press. Zaman baula ya, masih
per ya, masih per, copotan dari per. Ini keunggulannya dia lebih awet teman-teman, karena dia keras ya teman-teman ya. Dia tuh stres teman-teman, stres. Beneran stres ya, karena dia ditekan ya, tekan ya. Stres itu tertekan ya teman-teman ya, ditekan sampai berubah bentuk teman-teman, sampai berubah bentuk. Jadi kekuatannya teman-teman setelah jadi, kekuatannya luar biasa. Orang yang banyak stres terus normal itu luar biasa, tahan banting pastinya. Tahan menghadapi cobaan hidup ya. Begitu juga ini teman-teman, yang pakai Cool Hammer Forging tadi itu, kalau rasa-rasanya ya, kalau timah itu mungkin 50 tahun tidak akan mengkikis. Ini bener teman-teman, karena dia memang materialnya bagus ya, baja beneran ini teman-teman. Setelah saya lihat, wah, beda jauh teman-teman, beda jauh, dari warnanya aja beda teman-teman ya, beda jauh, keras banget ini, pastinya bahannya keras banget. Terus ditempa tadi ya, walaupun tempanya tanpa api, dia Cool Hammer Forging ya, yang jelas dia akan lebih padat ya, akan lebih padat seperti itu. Maaf videonya ini kali ini mungkin panjang banget. Keunggulannya itu ya pasti awet. Kekurangannya apa? Mungkin kurang akurat karena prosesnya kasar ya, kasar. Tapi mungkin semakin lama malah semakin akurat, karena dia semakin terkikis dan menyesuaikan ya, ya. Walaupun sangat keras ya, bukan berarti dia tidak akan aus ya. Mungkin butuh waktu yang sangat lama ya. Kalau laras biasa mungkin 2 tahun udah aus, ini mungkin puluhan tahun, bahkan mungkin 50 tahun belum aus teman-teman, karena ya itu tadi ya, dia proses pembuatannya sudah sangat keras lah. Sangat keras. Ini standarnya untuk bedil door senpi teman-teman, standarnya ya, rata-rata senpi itu pakai ini teman-teman, Cool Hammer Forging atau mungkin Hammer Forging. Oke, yang selanjutnya adalah cutting itu jadi dia itu dibentuknya itu dari pipa seperti ini tanpa alur, terus dia dialurnya satu persatu teman-teman, dialur satu persatu, jadi di silet satu persatu gitu ya teman-teman ya. Dia membuat groove-nya satu-satu, jadi setelah beberapa itu baru ketemu line dan groove, jadi disayat satu persatu gitu ya, gitu, set. Keunggulannya apa teman-teman? Keunggulannya ini tidak mengalami perubahan bentuk, pipanya tidak mengalami perubahan bentuk dan minim stres ya, minim stres. Logam kalau stres itu bisa melungker teman-teman, melungker atau mungkin ya seperti itulah, kurang rapih lah ya, namanya juga stres ya. Oke, ini kayak yang ini ada sedikit bagian itu agak beda dengan yang lain ya, karena mungkin itu ya teman-teman ya, pembuatannya seperti itu. Tapi saya rasa sih kalau cuma untuk tupai gitu 30 meter masih sangat akurat ya, masih mendasat, masih bisa lah. Keunggulannya tadi awet, mungkin sampai 50 tahun mendatang mungkin yang ini masih berfungsi dengan baik. Kalau ini ya nggak tahu ya. Ini yang selanjutnya nanti kita bahas. Cutting itu dari logam dari ini dialur satu persatu, itu cutting ya. Nah, untuk cutting ini sudah dibuat oleh beberapa industri yang maju ya teman-teman ya. Di antaranya adalah maaf ini saya lagi puasa.
Di antaranya adalah Krieger. Krieger itu produsen Senpi juga ya. Bagus juga ya. Keunggulannya tadi jauh lebih akurat karena apa? Ininya bahannya tidak stres, teman-teman. Lebih akurat, lebih presisi, lebih halus ya. Halus. Kalau ini agak kasar, teman-teman. Semua yang hammer forging atau yang cool hammer forging itu lebih kasar, teman-teman. Karakternya lebih kasar. Tapi untuk akurasi jangan ditanya ya, teman-teman ya. Ya lumayan lah daripada laras lokal yang ngacak. Oke. Selanjutnya setelah cutting tadi, yang terbaru adalah button itu ditarik, teman-teman, ditarik dan semua alurnya langsung tercipta, langsung terbuat gitu ya. Kalau cutting tadi kan alurnya satu-satu, ngalurnya satu-satu, galengannya dibikin satu-satu sehingga nanti terbentuklah galengan sama apa namanya, sama gundukan atau line dan groove. Kalau button itu sekali tarik semua terbentuk, teman-teman, udah selesai ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya dia selain presisi ya, pembuatannya cepat. Kalau cutting satu persatu lama ya, set ya, lama cutting. Kalau button sekali tarik set selesai ya. Keunggulannya button itu pembuatannya cepat. Bagus mana cutting sama button? Kalau saya bilang sih kemungkinan besar bagus yang cutting karena dia satu persatu, benar-benar diteliti satu persatu. Kalau button sekali tarik set ya. Untuk button ini produsen yang membuat itu sekarang Lothar Walther ya, Lothar Walther sama kalau untuk lokal itu rata-rata pakai sistem button ini ditarik ya, karena memang gampang tinggal ada cetakannya atau ada apa ya, ada TR yang dianut atau di ini, terus apa namanya, pisaunya itu tadi ya mirip-mirip inilah umpamanya. Nah ini dihubungkan dengan kawat panjang gitu, terus ditarik set, udah gitu, terus di lapping, teman-teman, seperti itu. Di sisa-sisa goresan tadi dihaluskan, ya pokoknya dibuat sehalus mungkin lah supaya akurasinya dapat. Ya itulah, itu untuk button ya. Keunggulannya ya minim stres juga, akurasi lumayan ya, dapat ya, pastinya dapat. LW mana ada yang akurasinya jelek ya, kayaknya saya belum pernah ketemu ya. Andai kata pun ada ya mungkin 1001 lah. Oke, akurasi dapat, cuma ketahanannya untuk cutting sama button ini jelas jauh di bawah ini, teman-teman, hammer forging ya, atau cool hammer forging. Ini ketahanannya luar biasa ya, ketahanannya itu, teman-teman. Tapi kalau untuk sengin kan minim stres ya, paling pakai kecepatan berapa sih? Kalau Senpi kan kecepatannya bisa 2000 fps, 3000 fps ya. Sekali lagi, untuk cool hammer forging itu rata-rata itu dipakai untuk Senpi ya, dengan apa namanya, pemakaian yang cukup rutin ya. Tuh. Kenapa? Karena ketahanannya. Apalagi yang serbu gitu ya. Kalau cuma pakai cutting bentar juga habis alurnya. Mungkin ya habis lah, alurnya habis. Kalau untuk yang kayak gitu kan dia sampai kadang itu sampai menyala itunya ya, saking panasnya ya, gesek terus saking panasnya, menyala sampai nyokrok sampai hancur ya. Di tesnya seperti itulah kira-kira ya. Oke lah,
Jadi untuk sistem button, sistem pembuatan laras yang pakai sistem button, terus apa namanya, tarik, cutting, cutting, cutting atau button itu ketahanannya di bawah hammer forging dan cool hammer forging seperti itu. Oke lah, udah cukup lama saya ini ngoceh ya, sudah. Saya ini lagi puasa ini. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang keliru boleh dikoreksi, silahkan di kolom komentar. Nanti kalau ada yang bagus-bagus atau tambahan apapun yang bagus-bagus, pasti saya nanti sematkan teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.